Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, masih kembali lagi di Pawon Farm ya. Kali ini kita sudah ada di tengah-tengah kebun kebas, kebun air zaman, dan di sini kita mau kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait budidaya tanaman alpukat. Nah, ini kebetulan sudah ada ahlinya, kita mau langsung saja ya kita temuin dan kita mau nanya-nanya langsung gitu. Wah, assalamualaikum Pak. Sebelumnya dengan Pak siapa? Wawan. Oh, dengan panggilnya Pak atau Mas ini enaknya? Wawan aja. Dengan Wawan. Mas Wawan ya. Kita di kebun akhir zaman. Oh ya, kita sedang di kebun akhir zaman atau kebas gitu. Nah, ini menarik banget gitu Pak ya. Dari awal ngelihat itu tanamannya tuh buahnya lebat banget. Nah, ini kalau boleh tahu alpukat jenis apa yang ditanam di sini? Di sini mayoritas kita tanam Miki. Oh, jadi yang di sini kebanyakan alpukat Miki nih. Nah, untuk alpukatnya sendiri sudah usia berapa nih Mas Wawan ininya? Rentangnya kita kembangkan Miki dari 2016 ya. Bibit indukannya dilanjutin terus. Kalau yang kita lihat di sini ini 3 tahunan. Oh, udah umur 3 tahun. 3 tahunan ya. 3 masuk tahunan. Produksi yang sudah ke tahun kedua. Jadi waktu dia 2,5 tahun sudah mulai belajar buah. Berarti sebenarnya umur dari tanam sampai awal produksi itu 2,5 tahun udah mulai belajar buah. Bisa kapan aja sebenarnya. Bisa kapan aja. Cuma saat 2,5 tahun lingkar batang ini sudah mencapai hampir 30 cm lah 30 cm ya. Kita anggap layak, maka ya silakanlah dilanjutkan dia ke fase generatif. Mungkin masih sebesar lingkar batang sejempol saya ini misalnya, sudah berbunga mungkin ya, tapi belum waktunya lah gitu. Iya, artinya alpukat tuh bisa kapan aja bisa umurnya, kapan aja. Nggak harus dengan berapa tahun. Ya berarti gitu. Vigornya sudah masuk ya, lingkar batang kita anggap cukup. Kalau memang misalnya ada teman-teman bisa 1,5 tahun bisa begini, ya silakan masukkan aja ke generatif gitu. Nah, ini kebetulan kita alhamdulillah ya di 2022. Biasanya kami ini Miki itu setahun 2 kali panen raya aja. Setahun 2 kali. Nah, sekali 2 kali, terus nanti ada susulan dikit-dikit. Nah, alhamdulillah di 2022 ini kita sudah mencoba untuk tiap bulan itu keluar bunga. Tiap bulan keluar bunga, bulan depan keluar bunga, terus ini sudah di fruit set, berurutan seperti yang kita lihat ini, besarnya nanti ada yang beda-beda ya. Ini harapannya menarik banget. Kita bisa rutin panen, continue tiap bulan ada gitu. Itu harapannya gitu. Nah, ini sedang dicoba, dari Januari kemarin. Ya benar banget sih, kalau kita ngeliat ini kan ada posisi buah yang lagi kecil, kemudian sebelah situ tuh ada yang sedang berbunga. Betul. Bahkan ada yang sedang mau muncul bunga, ada juga yang sudah besar. Jadi memang kontinuitas buahnya juga ini menarik banget untuk dipelajari. Maka yang Juli kita sudah mulai bagging. Ini bisa kelihatan ya, bunganya nggak banyak. Oh ya, ini di bagging buahnya kita bagging ya. Ini kalau nggak keluar bunga lagi, masih ada waktu berapa belas hari. Kalau dia masih nggak keluar bunga, sudah terbayang 200 hari ke depan kita skip nggak punya panen pohon ini. Oh iya. Nah, biasanya kalau dari buahnya sendiri nih, dari bunga sampai panen berapa lama ini Mas? Dari bunga apa namanya, bunga keluar ya. Keluar lalu dia mekar. Kalau mekar hanya 2 hari ya. Hari pertama dia mekar betina, lalu mekar jantan. Itu sampai petik matang tua di sini rentangnya 200-an hari lah, 210 atau plus 7 bulan lah kita mudah ngitungnya. 7 bulan. Nah, kita petik sebelum 7 bulan gitu. Nah, kita balik lagi ke cerita yang awal, dulu pernah ada kode bagging ya di sini di kebas ini. Nah, ini kita sempurnakan lagi. Kita sempurnakan lagi, bukan sekedar kode bagging, tapi memang ada benar-benar bagging sempurna. Kalau dulu kan cuma dibungkus net foam. Net foam itu sebenarnya bukan bagging gitu kan. Itu cuma sarana supaya dia kebentur nggak ini. Nah, kalau sekarang ini benar-benar sudah bagging ya. Bagging artinya pembungkusan. Pembungkusan itu kita sudah uji coba banyak hal. Dari plastik pernah, ya dari kresek yang murah-murahan pernah gitu kan. Buahnya rusak. Nah, dan yang juga terbaik ini. Teman-teman juga mungkin masih penasaran gitu Mas, ini sebenarnya kenapa sih kok buahnya dikasih kayak gini-gini, ini untuk apa tujuannya gitu kan, mungkin masih ada yang awam belum tahu ini emang sebenarnya di buah alpukat tuh kenapa sih kok harus seperti ini. Dan sebelumnya kan tadi sudah diceritakan, ini udah melalui riset panjang nih, udah nggak panjang risetnya dengan berbagai ini cuma ngelewati kegagalan banyak aja kok. Dari semakin banyak gagal kita belajar. Saya mungkin pernah ngomong ini
kalau saya udah sekali kerekam cerewetnya luar biasa. Boleh, saya pernah sampaikan, bukan sejauh mana kita jatuh di sebuah lubang, gitu, tapi sejauh mana kita bisa merangkak lagi sampai ke permukaan, gitu kan. Iya. Jadi menarik banget ya kan? Kita artinya jangan pernah menyerah, pernah menyerah gitu. Coba terus sampai dan bisa jadi kita memang nggak bisa menggapai permukaan. Siapa tahu di permukaan sudah ada 5-6 orang yang siap tolong tangan kita. Nah itu, jadi berusaha aja terus. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Karena nggak mungkin ada nggak mungkin ada namanya ujian atau cobaan melebihi dari kemampuan dari si manusia itu sendiri. Gitu. Nah kebetulan di sini ujiannya nggak putus-putus. Ini nih menarik juga, tapi selalu ada solusi. Kita balik lagi ke bagging ya. Kita balik ke bagging. Tadi pakai plastik. Kita pakai plastik, berarti dia kedap. Terus kalau pagi ya ada kondensasi, ada air. Nah air ini juga potensi jamur. Potensi kalau dia pas kena terik matahari dia panas. Terus gesekan plastik itu ke kulit buah ini, akhirnya apa? Yang kita lihat dalam waktu singkat, nggak nyampe 1 minggu pas kita buka. Di situ sudah ada bercak-bercak antraknosa warna-warna oranye. Nah, sudah cacat kulit itu, sudah cacat. Lalu kita carilah ini bahan, mungkin bisa di zoom lebih dekat gitu kan. Bahan ini tembus air ya. Bahan ini tembus air, terus cukup liat dia nggak mudah ditembus serangga-serangga atau hama hemiptera. Hemiptera ini yang paling berbahaya ya di alpukat Yang paling berbahaya di alpukat karena dia benar-benar merusak, tidak bisa ditolong. Karena dia sifatnya itu menusukkan jarumnya, lalu dia menghisap dan memberikan cairan untuk melakukan pembusukan ke ke jaringan kulit hingga daging di alpukat. Jadi tidak ada pertolongan. Kita pun misalnya sudah spray dengan pestisida, mungkin teman-teman bisa pakai yang kimia atau organik atau hayat segala macam. Dia ngisap lalu dia mati, tapi ini sudah cacat gitu. Nah ini masalahnya. Kita pakai ini, dia cukup lihat. Buah di sini 2021 panenan sebanyak apapun, buah sudah sebesar apapun, belum dipanen sudah pecah semua. Sudah pecah karena si hemiptera itu. Setelah kita bagging, alhamdulillah kita nggak nemukan lagi buah pecah. Nah, akhirnya karena ada pembuktian seperti itu, kita ambil keputusan dari kebun ini semua di bagging seperti itu.